Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah tudingan Nazarudin yang menyebutnya terlibat kasus hukum. Menurut Fahri, Nazar tidak memiliki bukti dan justru balik menduga tudingan Nazarudin merupakan upaya untuk membungkam Fahri yang berupaya membongkar kasus Nazarudin lainnya. Berikut merupakan petikan wawancara reporter kami Nadia Atmaju dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Kita simak. Saya dituding itu sudah berkali-kali juga. Tapi kali ini dugaan saya karena nazarnya depresi ya. Karena saya membuka satu persekongkolan yang ingin membebaskan Nazar. Bagaimana Anda bisa bebaskan Nazar sementara hampir semua orang di Sukamiskin itu masuk penjara gara-gara Nazar. Ya kan? Karena itu tadi, karena Nazar itu punya grand corruption yang sering disebut oleh KPK, punya pohon kasusnya itu 162. Dan sumber dari penyelidikan KPK selama ini di situ. Dan hampir semua orang ini masuk buinya itu ya kalau nggak karena nyanyian Nazar yang dia bernyanyi itu sejak 2011 ya. Terutama setelah ada dua fase dari nyanyian Nazar itu. Fase pertamanya itu pasca dia lari ke Singapura lalu ke Cartagena. Itu sekitar 2009-2010 begitu ya. Itu semua orang dinyanyiin sama dia. Disebutlah namanya. Ya, semua orang disebut namanya sama dia ya, atau 2010 ya. Nah, begitu 2011 dia pulang dari Cartagena. Dia nyebut nama semua orang kecuali satu kelompok gitu loh. Saya ini pimpinan Komisi 3, iya Nazar itu koordinator Bang. Iya, tapi saya nggak pernah mau terlibat dengan dia. Saya nggak pernah mau ikut-ikut dia gitu loh. Tapi ada yang menduga ini Bang terkait dengan kasus saat itu ada pembangunan gedung MK tanpa dengan tender begitu? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu urusan saya tender, saya nggak pernah mau ikut. Saya nggak pernah mau bisnis. Sejak saya jadi anggota DPR 2004, saya nggak pernah mau ikut-ikutan ada bisnis ada apa. Tapi Nazarudin mengatakan dia mempunyai bukti, gimana Bang? Ya begitu aja, dia orang stres kan gimana tuh Bang. Dia ditekan, dia tertekan karena dia akhirnya nggak bisa bebas. Bagaimana orang yang seharusnya nggak boleh keluar dari penjara karena kesalahannya banyak banget. Tapi akhirnya hanya dituntut satu perkara saja, yaitu perkara Wisma Atlet yang di Palembang itu. Kasus Hambalang begitu banyak yang dia sebut, begitu detail dia tahu persoalan, dia bebas di situ. Kasus PLTS yang istrinya masuk penjara, yang terbukti bahwa antara rekening dia dengan istrinya itu uang mengalirnya itu sama, dia bebas di situ. Kasus IKTP yang kata dia mastermind-nya 3 orang, ya kan, dia dan SN termasuk di dalamnya, dia bebas juga. Ada 6 kasus yang anak buahnya kena semua, 4 rumah sakit Solo, rumah sakit Sampit, rumah sakit pendidikan di Bali, rumah sakit inspeksi di Surabaya, dia terlibat di situ, tapi staf-stafnya yang dikorbankan, dia dibebaskan. Ini kan gila hukum kayak begini gitu loh. Ya saya kira pesanan, persekongkolan begitulah ya. Dan ini adalah karena mereka gagal membebaskan Nazar. Tadinya apa sih mereka pengen bebaskan Nazar? Nazar tuh ngomong di dalam LP itu. Dia bilang kita keluar, saya mau main lagi di 2019. Saya keluar, saya akan beli partai-partai. Itu yang saya dengar. Ancaman kepada saya itu mulai 2007 itu udah mulai. Karena saya udah mulai kritik KPK itu sekitar 2006 lah. Saya mulai kritik gitu. Ya, saya ingatin lah due process of law. Ya, bahwa penegakan hukum harus berdasarkan hukum. Nah, ya di situ mungkin ada banyak yang marah gitu ya. Bermacam-macam lah caranya gitu. Di antara operasi yang paling sempurna saya lihat itu adalah operasi menjelang 2014. Waktu itu kan ada kasus LHI kan, PKS sendiri mulai melorot kelihatannya. Rupanya ada yang berniat sekalian aja, nama saya juga kalau bisa hilang jadi anggota DPR. Itu akhirnya bulan Februari Maret nama saya disebut dalam ruang sidang, gitu loh. Nah, begitu saya lacak, Nazar sendiri kan sudah melakukan bantahan terhadap itu. Sebab saya nggak pernah punya hubungan bisnis dengan Nazar sama sekali gitu loh. Abang tahu siapa penyidiknya? Ya adalah penyidiknya itu
laki dan perempuan. Ya, kayaknya laki itu dari polisi, S ya. Perempuan juga S, ya kan? Tapi kayaknya bukan polisi. Itu yang maksain supaya nama saya disebut, dan menjelang pemilu, dapil saya itu geger juga gara-gara nama saya disebutkan. Nazar bukan whistleblower, dia pemain besarnya. Dia bukan pemain pinggir, dia pemain besarnya. Bagaimana pemain besarnya bisa jadi whistleblower? Orang kasusnya banyak kok gitu, enak betul, ya kan? Kalau ada orang maling, malingnya 1000, ya kan? Di 1000 tempat. Dia kompromikan satu, yang 999 dia aman.